Bung Hamid, kita akan berbincang tentang tema itu. Mungkin satu pertanyaan untuk Bung Hamid, saya kira. Salah satu kelebihan dari Gus Dur adalah seorang sosok yang penuh dengan humor. Nah, ini bagaimana dampak kepada perkembangan Islam di Indonesia itu, Bung Hamid? Mungkin Anda bisa bicara. Pertama begini, melihat Gus Dur sebagai penuh dengan humor itu menurut saya kurang. Karena Gus Dur ini betul-betul memahami humor, filsafat humornya. Jadi bukan hanya praktek berhumor, tetapi dia mengerti teknik membuat humor dengan piawai sekali, filsafat humor, fungsinya, psikologi humornya. Jadi dia perhumoran tuh mengerti keseluruhan aspek dari humor, bukan sekedar melucu atau melontarkan jokes yang lucu. Kalau kita baca misalnya, dia hafal semua itu, misalnya joke-nya zaman Presiden Kennedy di Amerika bersama penulis pidatonya yang terkenal namanya Ted Sorensen. Beliau ini hafal. Ada joke tentang Winston Churchill, ya, Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia Kedua, yang beledek-ledekan dengan Clement Attlee misalnya, ketua partai oposisi, tentang privatisasi. Itu saya dengar dari Gus Dur dan saya kutipkan. Nah, Gus Dur ini juga tahun 86 menulis satu pengantar yang bagus sekali untuk terjemahan buku Mati Ketawa Cara Rusia. Yang pengantarnya luar biasa bagus, dan dari situ kelihatan bahwa Gus Dur mengerti betul apa itu humor, fungsinya dan sebagainya. Jadi maksud saya menggambar Gus Dur. Nah, tetapi yang Anda bilang juga jadinya implikasinya benar. Jadi orang luar terutama melihat Gus Dur itu bukan sosok yang angker, yang menyeramkan, meskipun beliau bukan berarti tidak bisa tegas, tetapi beliau mengerti kapan untuk tegas, kapan untuk humor, dan kapan untuk menyampaikan sesuatu yang serius dengan cara sedikit humoristik sehingga tidak melukai pihak yang dikritik dan sebagainya. Jadi itu yang saya lihat. Ya, saya mungkin mau tanya dulu ke Gus Dur. Gus Dur, kenapa kok suka dengan humor, Gus? Menyampaikan Islam dengan penuh humor itu. Tujuannya itu apa emang, Gus? Mungkin karena saya sejak kecil itu kan dekat dengan mubalik. Nah, mereka itu didengar orang karena humor. Gitu. Nah, itu mungkin ya. Teknik, humor sebagai teknik. Ya, gitu. ambil saja contohnya seorang kiai itu diundang ngaji dengan saya di sebuah desa gitu. Itu halaman yang punya rumah itu halamannya kecil sekali, cukup untuk panggungnya kami berdua. Nah, rakyat biasa itu pada duduk di tengah jalan karena nggak ada mobil, ada sepeda. Setelah 8:30 malam itu si kiai tadi naik ke atas panggung, bilang, saudara, mari kita ngaji karena tempatnya nggak cukup, biarlah ini kami pakai aja kiainya. Gitu. Anda semua duduk di jalan tuh, itu sudah kita cekat di senahan, kasih tahu nggak boleh ada sepeda lewat. Udah, semua datang ngumpul di jalan itu, duduk sila. Ayo kita mulai ngaji dah setelah berapa puluh menit. Mari kita mulai karena sudah pada duduk ini. Adapun yang masih di kebun salak sana, mari kita bareng-bareng doain digigit ular. Ya, orang ketawa semua ya, salah ketakutan jadi 3.000 orang. Nah, itu yang menarik buat saya. Ya ceritanya. Didoakan supaya digigit ular gitu kan. Itu kan ya akhirnya doa itu sesuatu yang baik mestinya, tetapi untuk begitu. Tapi jelas kiai itu tidak bermaksud sungguh-sungguh. Gitu ya Gus ya kira-kira. Itu yang gitu-gituan itu yang Gus Dur saya kira juga. Gus Dur memang mendapat sumber dari humor itu dari mana, Gus? Ya mikir aja sendiri. Adaptasi juga Gus. Ya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya tergantung lah. Nah, tapi menarik juga, karena Gus Dur kayaknya menguasai humor dari agama-agama lain juga. Jadi dari Yahudi gitu Gus ya. Dari Kristen sudah karuannya diledekin mulu kan Kristen. Ya, tapi ada kalanya mereka yang ledek. Nah, ada 3 orang. Gimana 3 orang agamawan. Ya. Itu bicara agama mereka itu yang mana yang paling dekat dengan Tuhan. Katanya orang Katolik, ya orang Kristiani lah. Kenapa itu? Ya, agama saya. Kenapa?
Kita kalau panggil Tuhan kan Tuhan apa namanya? Tuhan Bapak di surga. Oh. Hubungan anak dengan Bapak. Katanya orang Belanda, orang Hindu. Hindu juga dekat. Om Swastu, Om sama ponakan kan dekat sekali. Mas Kiai diem aja saya itu. Lah bagaimana ada? Ya buru-buru mau dekat. Manggil aja mesti pakai menara. Orang begini. Manggil Tuhannya orang Islam. Nah ini, tapi ini juga menarik. Bagaimana tanggapan Gus Dur mendengar apa joke semacam itu mungkin dikarang oleh orang agama lain ya, tapi mungkin juga self mockery dari orang Islam sendiri. Kelihatannya Gus Dur sama sekali nggak keberatan itu kalau enggak. Kenapa itu? Orang bercanda silahkan lah. Walaupun menyangkut hal-hal yang seserius agama. Enggak. Agama itu enggak perlu diterima secara serius. Ajarannya yang serius. Oh itu bedanya Gus ya? Itu ada satu kasat ini sampai ngakak-ngakak. Hampir sekarang diingat ketemu saya diceritakan. Di televisi, di TVRI, saya itu ditanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lah bayangin saya kok bukan ahli geologi, bukan apa, tapi ya udah. Saya jawab, itu mungkin gempa bumi terjadi karena Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab. Itu benar nggak? Loh iya. Karena bukan ahli geologi yang ditanya. Lah iya. Tapi seorang kiai. Dan kebetulan waktu itu ada kejadian RUU pornografi itu Gus ya? Atau kewajiban jilbab itu? Iya. Ya Bung Hamid, Anda melihat misalnya bisa apa ya? Mungkin bisa membandingkan antara Gus Dur dengan sosok yang lain ya, tentang teknik menggunakan humor. Gimana? Nggak ada lawannya dalam hal itu, Gus Dur saya kira ya. Karena itu tadi, tentu kita kenal banyak sekali kiai. Kiai NU itu kan orang-orangnya rileks sekali ya, humornya kaya. Dan biasanya apa hadis atau ajaran-ajaran agama diantara mereka diplesetin sedikit-sedikit itu bukan sesuatu yang menegangkan. Ketika dia kemudian naik di panggung nasional, baru orang misalnya memplesetkan Bismillahirrahmanirrahim aja terus harus minta maaf ke majelis ulama dan sebagainya. Padahal di pesantren gitu-gituan itu biasa. Bukan berarti mereka tidak menghargai agama, tetapi agama begitu akrabnya dengan mereka sehingga seperti kita kalau akrab sama orang udah bisa bercanda gitu loh maksudnya. Jangan karena memang ada perbedaan. Perbedaannya gimana Gus? Nah ini contohnya kiai ngajarin santrinya membaca li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Loh, shaif itu berarti itu wakaf. Ilmu baca Quran itu. Ya, tapi muridnya kan lihat hurufnya aja yang ditulis. Iya. Rihlatas syita'i was-shaifi. Nah, gitu. Shaifi ya begitu. Akhirnya ayo baca. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Pegang bibirnya kan. Begini, jangan shaifi. Baca shaif ya. Begitu lepas tangannya tuh fi. Makanya kita nggak boleh memaksakan apa-apa. Lo bayangkan itu Quran begitu, artinya bukan berarti mau menghina Quran. Karena begitu akrabnya ya Gus ya. Tiap hari hidupnya dengan. Di situ ada perbedaan kan, dua ilmu. Satu ilmu qiraah, satunya ilmu wakafnya baca Quran sendiri. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Hamid, memang apakah tradisi humor itu juga sangat kental di pesantren Gus? Oh iya, iya jelas sekali. Sufi itu kayak humor. Dalam arti gimana tuh Gus? Sufi kayak humor? Ya artinya mereka itu mau menceritakan sisi-sisi yang segar dari kehidupan.